Saya di sini ingin menjelaskan terkait judul yang saya ambil, yakni pengembangan peternakan berkelanjutan dengan integrasi sapi dan nanas. Nah, latar belakangnya adalah banyaknya limbah nanas yang ada di industri dan perkebunan nanas, sehingga mengakibatkan banyaknya limbah yang tidak bisa diolah. Nah, itu menjadi potensi untuk dijadikan bahan pakan ternak. Nah, prinsip pengembangan peternakan berkelanjutan sebenarnya ada 5 dimensi dari pemaparan dari Bu Nur Jaimah ya dulu pas kita kuliah, yakni ekologi, ekonomi, sosial budaya, hukum dan kelembagaan dan teknologi. Nah, dimensi ekologinya di sini adalah yakni 80 limbah dari nanas ini dimanfaatkan secara keseluruhan untuk dijadikan sebagai pakan ternak, sehingga menerapkan manajemen lingkungan yang zero waste. Kemudian potensi limbah nanas juga dapat kita lihat di Badan Pusat Statistik sangat tinggi, dan itu kalau dimanfaatkan bisa untuk jadi bahan pakan ternak. Nah, ini beberapa anggota bagian dari nanas itu yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi pakan ternak. Nah, ini adalah dari dimensi ekonominya. Si limbah tadi bisa kita olah menjadi pakan ternak dan bisa juga menjadi pupuk. Nah, di sini adalah contoh pembuatan dari silase dari limbah pakan ternak. Nah, kandungan nutrisi juga dapat dilihat kita di sini, kita baca aja ya. Terus di sini juga nutrisinya, dan dari beberapa penelitian memang bahwa si limbah kulit nanas ini serta bagian yang lainnya dapat meningkatkan performa dari ternak. Nah, selain itu untuk pengembangan peternakan berkelanjutan, kita harusnya adalah pengembangan ternak lokal. Kenapa? Karena dahulu Indonesia pernah berjaya ekspor sapi. Nah, kenapa sekarang tidak? Dengan memanfaatkan ternak lokal seperti sapi Bali, kemungkinan pengembangan ternak lokal untuk kembali berjaya lagi sangat memungkinkan karena ketersediaan bahan pakan ternak tadi. Kemudian selain dari pakan ternak, ternyata dimensi ekonominya juga ada biogas yang dapat dimanfaatkan untuk rumah tangga dan juga sebagai sumber penerangan. Nah, selain itu kita untuk peternakan berkelanjutan kita melakukan pola kemitraan. Dengan pola kemitraan bahwa untuk swasembada sapi dalam negeri itu akan tercapai karena saat ini breeding farm di peternakan sapi masih sedikit, dan itu pun masih dikuasai oleh sapi-sapi yang dari luar ya, belum ada sapi lokal. Dengan pemanfaatan pola kemitraan ini mungkin sapi lokal bisa dijadikan breeding farm sendiri. Kesimpulannya, yang pertama itu pemanfaatan sumber bahan pakan dari produk samping perkebunan dan industri nanas. Yang kedua, pembangunan pabrik pakan siap saji dan pabrik bahan pakan berbahan baku samping perkebunan nanas. Yang ketiga, pengembangan teknologi pakan untuk memanfaatkan bahan pakan non-konvensional seperti limbah perkebunan sehingga tidak berkompetensi dengan kebutuhan manusia. Yang keempat adalah pengembangan peternakan dengan pola kemitraan. Dan yang kelima adalah ternak yang dikembangkan itu adalah ternak lokal seperti sapi Bali yang memiliki adaptasi yang baik untuk daerah tropis dan merupakan ternak lokal asli Indonesia.